Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya, Noval Zakwan. Aduan warga di aplikasi Jaki yang dibalas rekayasa kecerdasan buatan atau AI viral di media sosial dan mendapat kecaman publik pemirsa. Gubernur Pramono Anung murka dan memerintahkan inspektorat memeriksa aparat terkait. Ya, kasus ini bermula dari aduan warga di aplikasi resmi Jaki terkait keluhan parkir liar di permukiman yang mengganggu aktivitas di wilayah Kalisari, Jakarta Timur. Pihak terkait kemudian menindaklanjuti aduan warga dengan foto menyandingkan atau membandingkan foto sesudah dan sebelum aduan. Sayangnya pemirsa, publik di media sosial mendeteksi foto tersebut memakai rekayasa kecerdasan buatan alias AI. Sehingga patut diduga tindak lanjut aduan warga adalah tidak benar alias tipu-tipu. Lurah Kalisari Siti Nur Hasanah berkila sudah menegur petugas PPSU yang mengunggah foto AI ini. Setelah viral dan jadi perhatian masyarakat, pihak Subdinhub Jakarta Timur seketika bekerja turun ke lokasi untuk benar-benar menertibkan keluhan masyarakat. Lengkap dengan bukti foto-foto asli sedang berjaga di lokasi, serta surat perjanjian yang ditandatangani pihak-pihak berperkara. Kasus ini pun membuat murka Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pramono memerintahkan inspektorat memeriksa kasus ini dan memanggil Lurah Kalisari serta Kepala Subdinas terkait. Saya jawab yang urusan dengan AI yang ada di Jaki. Saya sudah meminta kepada inspektorat untuk memeriksa apakah itu lurah di Kalisari maupun Kasubdinnya, siapapun yang salah harus diberikan hukuman dan ini tidak boleh terulang kembali. Karena bagaimanapun bagi pemerintah Jakarta transparansi itu menjadi hal yang penting, lebih baik misalnya lah belum selesai ya belum selesai aja daripada kemudian dilakukan dengan AI yang notabene itu membohongi dan saya sudah meminta kepada inspektorat untuk diberikan sanksi untuk itu. Iya, kasihan ya warga Jakarta ditipu terus sama pejabat. Oke, selanjutnya pemirsa, menyusul kenaikan harga aftur global dampak perang di Iran, pemerintah Indonesia izinkan kenaikan harga tiket pesawat di kisaran 9 hingga 13%. Dalam konferensi pers hari Senin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto jelaskan tekanan geopolitik global yang membuat harga aftur melambung tinggi. Di Filipina, harga aftur telah mencapai sekitar Rp25.000 per liter. Sementara di Thailand menembus lebih dari Rp29.000 per liter, hampir Rp30.000 pemirsa. Sementara itu harga aftur di Indonesia berada di kisaran Rp23.552 per liternya. Terkait hal tersebut, operasional maskapai nasional dapat terpengaruh. Di Bandara Soekarno-Hatta itu harga aftur per 1 April kemarin sudah sekitar 23 ribuan ya. Nah ini 23.551 per liter. Nah kenaikan harga aftur ini tentu mempengaruhi struktur biaya operasional dari maskapai nasional, di mana harga aftur itu berkontribusi terhadap 40% dari biaya operasional pesawat. Dan oleh karena itu pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Dan sebagai langkah tersebut Kementerian Perhubungan atas nama pemerintah menaikkan fuel surcharge. Nah, untuk menjaga kenaikan harga tiket domestik agar tetap terjangkau oleh masyarakat, maka pemerintah menjaga kenaikan harga tiket hanya di kisaran 9-13%. Jadi harga tiket di kisaran 9-13% dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, PPN ditanggung pemerintah, itu 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal di dalam negeri, kelas ekonomi.
Selanjutnya pemirsa, ada kabar bahagia dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 jika harga minyak dunia bertahan di $100 Amerika per barrelnya. Meski demikian pemirsa, dalam bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada hari Senin, Purbaya sebut tidak dapat memprediksi atau beri jaminan terkait dinamika harga BBM non-subsidi. Karena komoditas tersebut tidak termasuk yang dapat keringanan harga dari pemerintah. Sementara itu Purbaya juga tegaskan pihaknya telah persiapkan langkah-langkah mitigasi serta menghitung ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara jika harga minyak dunia melonjak. Siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun. Iya Pak, kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya. Dengan asumsi ya, harga minyak $100 per barrel sampai akhir tahun sudah dihitung rata-rata ya, sudah dihitung. Artinya nanti ya tidak ada untuk yang bersubsidi ya. Untuk yang bersubsidi. Kalau yang bersubsidi kan bukan hitungan kita ya, saya nggak ada di anggaran juga. Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut. Kita sudah hitung Pak. Dan ya, mau jempol Pak? Jempol. Ini kan berkat dukungan Komisi 11 juga saya bisa diskusi terbuka. Jadi yang saya takut itu, kan ada beredar dibilang 2 bulan udah habis, 2 minggu udah habis. Paling bulan Juli naik, nanti bulan Juli ada huru hara. Padahal kita udah siapkan sampai akhir tahun dengan asumsi rata-rata $100. Artinya nanti ada yang di atas 100 dalam periode tertentu, kita masih kuat. Dengan existing anggaran yang ada. Ya, selanjutnya pemirsa masih soal ekonomi, DPR mengusulkan pembelian tabung gas melon 3 kg menggunakan biometrik. Dengan sistem ini, distribusi LPG 3 kg dinilai akan lebih tepat sasaran. Persoalan distribusi LPG 3 kg atau lazim disebut gas melon hingga kini tak kunjung teratasi pemirsa. Hal ini memicu keprihatinan Badan Anggaran DPR. Mereka pun mendesak pemerintah beralih dari pendataan manual ke sistem verifikasi berlapis. Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengusulkan penggunaan sidik jari hingga pemindaian retina mata bagi setiap warga yang ingin membeli tabung melon. Langkah ekstrim ini dianggap perlu agar subsidi tidak lagi menguap ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, sebagai upaya mencegah mengurangi subsidi BBM, namun apakah usulan ini sepadan dengan realitas di lapangan mengingat distribusi gas menyentuh hampir 4 juta warung kecil hingga pelosok. Nah, prosedur ini dikhawatirkan hanya menyulitkan rakyat kecil, pemirsa. Dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted. Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data sen, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG itu. Selanjutnya pemirsa, sidang ex-wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel dalam perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 kembali digelar. Agenda sidang adalah pemeriksaan saksi dari JPU. Ya, 6 saksi dihadirkan JPU dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Dalam persidangan, salah satu saksi Roni Sugiarto, Direktur PT Barito Sarana Karya, mengaku memberikan uang non-teknis sekitar 100 juta rupiah setiap tahunnya untuk mengurus sertifikasi K3 di Kemenaker. Uang itu diserahkan secara tunai, pemirsa, saat akan mengambil surat izin operator. Lima cerita, 5 kekuasaan dimulai dari strategi pemerintah untuk mempertahankan kesediaan energi di tanah air hingga dampak perang Timur Tengah terhadap seluruh sektor industri di Indonesia. Bagaimana peran pemerintah? Tentunya di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Naufal Zakwan, sampai jumpa.